Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi, menjua-jua untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pagi hari ini di edisi Sapaan Teduh, Klasis Jakarta, Kalimantan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini, kami mengundang kita, mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini ketika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan kami. Dan kami merindukan firman-Mu untuk selalu menyapa kami, mengajari kami, memotivasi kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan di pagi hari ini akan menyapa kita melalui Yesaya 44. Yesaya 44 tepatnya di ayat yang ketiga. Kami akan membacakan firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini merupakan tergolong ke dalam kitab Yesaya yang disebut dengan Deutero Yesaya. Kalau kita melihat secara keseluruhan dalam kitab Yesaya, kita akan menemukan ada pembagian 3 di dalam kitab Yesaya. Yang pertama itu adalah Proto Yesaya, yang kedua adalah Deutero Yesaya, dan yang ketiga adalah Trito Yesaya. Ketiganya ini adalah tentunya memiliki konteks yang berbeda-beda. Proto Yesaya adalah dalam konteks sebelum bangsa Israel dibuang ke tanah Babilonia. Deutero Yesaya adalah ketika bangsa Israel berada di pembuangan Babilonia, dan Trito Yesaya adalah ketika bangsa Israel sudah kembali ke tanah mereka, yaitu adalah tanah Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam konteks Deutero Yesaya secara keseluruhan pasal 40 sampai pasal 55 berbicara tentang sebuah pengampunan. Pengampunan yang dimaksud di sini adalah ketika mereka sebelum dibuang ke tanah pembuangan ataupun ke tanah Babilonia, tentunya ada alasan mengapa mereka harus dibuang. Ada alasan mengapa mereka harus diungsikan ke tanah Babilonia, karena mereka sudah tidak patuh lagi kepada Tuhan ataupun menduakan Tuhan. Demikianlah cara hidup mereka juga menjauh dari Tuhan, sehingga cara Tuhan adalah bagaimana supaya mereka kembali dipulihkan dan bagaimana supaya mereka kembali mengingat bahwa mereka adalah bangsa pilihan, sehingga Babilonia adalah tempat pemulihan bagi mereka. Jadi pada kesempatan ini kita akan melihat, jika kita berbicara tentang janji pemulihan Allah dalam konteks firman Tuhan di pagi hari ini, karya Tuhan yang nyata untuk memulihkan manusia yang jatuh, yang terluka, gagal, atau kehilangan harapan. Pemulihan Allah tidak hanya menyangkut keadaan fisik, tetapi juga hati, iman, relasi, dan masa depan manusia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus kita, pada kesempatan ini juga kita melihat dalam konteks Yesaya 44 ayat 3, Allah menyatakan dirinya sebagai sumber dari segala kehidupan yang memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Di mana firman Tuhan ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sedang mengalami masa sulit, penuh dengan penderitaan. Mereka hidup dalam pembuangan di Babel, jauh dari tanah perjanjian, kehilangan kebebasan, pengharapan, bahkan merasa ditinggalkan oleh Allah. Itulah situasi yang dialami oleh bangsa Allah pada saat itu ataupun orang Israel.
Tentu keadaan mereka digambarkan seperti tanah yang haus dan tempat yang kering, tandus, retak, dan tidak mampu menghasilkan kehidupan. Allah memakai ilustrasi tanah yang haus karena kita tahu secara biologi, tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuh-tumbuhan. Tanah menjadi tempat akar bertumbuh, menyediakan unsur hara, menyimpan air, serta menopang kehidupan. Namun ketika musim kemarau datang dan tanah akan kehilangan air, tanah akan menjadi keras dan kering. Akibatnya, tumbuhan tidak dapat bertumbuh dengan baik karena kehilangan sumber kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui gambaran ini, Allah ingin menunjukkan keadaan rohani umat Israel pada saat itu ketika mereka berada di tanah pembuangan. Mereka lemah, mereka takut, mereka kehilangan semangat dan merasa masa depan mereka telah hancur. Tetapi Allah tidak membiarkan umatnya tetap berada dalam kekeringan. Ia berjanji akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Air di sini adalah sebuah simbol pemeliharaan, kehidupan baru, dan terutama roh Allah yang memberi kekuatan dan pemulihan. Seperti yang sudah kita bahas dalam khotbah di minggu tanggal 24 hari yang kemarin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah mencurahkan rohnya, umat yang tadinya kering akan dipulihkan kembali. Mereka memperoleh harapan baru, kekuatan baru, dan keyakinan bahwa Allah telah menyertai mereka. Pemulihan Allah kerjakan bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Allah mengubah ketakutan menjadi pengharapan, keputusasaan menjadi sukacita, dan kekeringan menjadi kehidupan yang berbuah. Firman Tuhan ini juga menjadi penghiburan bagi kita pada saat ini, tentunya sebagai orang Kristen di masa kini. Ada kalanya hidup kita terasa seperti tanah yang kering, hati kita lelah, iman kita melemah, persoalan hidup membuat kita kehilangan pengharapan. Namun melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan bahwa Dia sanggup mencurahkan air kehidupan bagi setiap orang yang haus. Roh Allah mampu menyegarkan, memulihkan, dan membuat hidup kita kembali bermakna. Karena itu, jangan pernah menjauh dari Allah ketika hidup terasa kering. Datanglah kepada Allah, sumber kehidupan. Datanglah kepada Allah, sumber air kehidupan. Sebab hanya Tuhan yang mampu mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Hanya Tuhan yang mampu mengubah hati kita yang kering menjadi hati yang penuh sukacita dan penuh pengharapan, dan tentunya memberikan kehidupan yang luar biasa bagi sekitar kita. Tuhan memberkati kita di dalam setiap langkah kehidupan yang kita lakukan pada hari ini. Dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, tetap kita andalkan Tuhan dan tetap kita berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami di pagi hari ini. Kami bersyukur ketika firman-Mu menyapa kami untuk membangkitkan semangat kami dengan membawa kami merenungkan kasih Allah, anugerah Allah, kuasa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua serayan Tuhan yang sudah emeritus, baik pertua, diaken, begitu juga pendeta yang melayani di tengah-tengah GBKP dan khususnya di wilayah Klasis Jakarta, Kalimantan. Biarlah kehidupan semua orang tua kami, pertua, diaken emeritus, begitu juga dengan pendeta emeritus, Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Tuhan tetap memakai mereka semakin luar biasa, tidak mengenal umur. Kami yakin dan percaya semangat mereka luar biasa, dan kami tahu bagaimana perjuangan mereka ketika memperjuangkan pelayanan di tengah-tengah GBKP ini. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan tetap berikan mereka hikmat, sehingga kehadiran mereka, pertua, diaken emeritus, dan pendeta emeritus, tetap menjadi guru hikmat di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak mereka. Ketika mereka lemah di dalam fisik karena kesehatan, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga kehidupan Nora dan Naras bagi pertua, diaken, dan pendeta emeritus yang masih memiliki Nora Naras. Berkati kehidupan mereka.
Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu, dan kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Salam sehat dari GBK Pirunggun Banjarmasin. Shalom untuk kita semua.